warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan membahas tentang sistem keamanan multimedia. Happy watching guys. Love you. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sistem keamanan multimedia dengan saya Murnia Lestari 1184006 D4TI 3C. Kita akan membahas apa saja sih di sistem keamanan multimedia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem keamanan multimedia. Yang kedua, kita akan membahas metode-metode sistem keamanan multimedia seperti kriptografi, steganografi, dan watermarking. Apa sih sistem keamanan multimedia? Sistem keamanan multimedia merupakan sebuah sistem yang melindungi konten digital dari adanya pembajakan atau pelanggaran hak cipta karya orang lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita beralih ke metode-metode sistem keamanan multimedia. Yang pertama, kriptografi. Apa sih kriptografi? Kriptografi merupakan sebuah metode dalam keamanan sistem multimedia yang menyembunyikan pesan-pesan rahasia yang terdapat pada konten digital agar hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui pesan-pesan yang dibuat oleh pembuatnya. Dua konsep utama dalam kriptografi. Yang pertama, enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Yang kedua, deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi yang mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, algoritma simetris di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Contoh algoritma simetri yaitu block cipher seperti DES, IDEA, dan AES. Yang kedua, stream cipher, OTP, A5, dan RC4. Yang kedua, algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Contohnya algoritma RSA, DSA, dan L-gamal. Prinsip-prinsip dalam kriptografi. Yang pertama adalah konfidensial, artinya kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain kecuali pembuatnya. Data integrity, keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali dan mendeteksi adanya manipulasi seperti penghapusan, pengubahan, dan penambahan atau CRUD pada konten digital tersebut. Yang ketiga, authentication, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat maupun pembuatnya. Yang keempat ada non-repudiation, anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Istilah-istilah dalam kriptografi. Yang pertama ada plain text atau M, adalah pesan yang hendak dikirimkan berisi data asli. Ciphertext C adalah pesan terenkripsi yang merupakan hasil enkripsi. Enkripsi fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Deskripsi fungsi D adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau aslinya. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Kita akan membahas tentang steganografi. Steganografi adalah suatu teknik untuk menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi dan sesuatu yang hasilnya akan tampak seperti informasi normal lainnya. Jadi susah dibedakan ya teman-teman. Hasil outputannya dari steganografi akan sama dengan data aslinya, sehingga hal ini tidak akan terlihat oleh indera penglihatan manusia, tetapi tidak oleh komputer atau pengolah data digital lainnya.
Tujuan dari teknik-teknik steganografi adalah menyembunyikan keberadaan pesan. Keamanan dari steganografi ini bergantung pada kuncinya yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesannya saja. Dalam sistem steganografi yang kuat, hanya pihak yang memiliki kunci lah yang dapat melakukan ekstraksi pesan. Prinsip-prinsip pada steganografi. Impressibility. Keberadaan pesan tidak dapat dipersepsi oleh indrawi. Artinya, kita sebagai manusia tidak bisa melihat dengan kasat mata apa isi dari pesan yang tersembunyi. Fidelity. Mutu media penampung tidak berubah banyak akibat penyisipan. Perubahan yang terjadi harus tidak dapat dipersepsi oleh indrawi. Recovery. Pesan yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali. Nah, jadi pesan yang dikirimkan lalu diterima oleh penerimanya harus bisa diungkapkan kembali informasi apa saja yang ada di dalamnya. Istilah-istilah steganografi. Yang pertama, hidden text atau embedded message, pesan atau informasi yang disembunyikan. Yang kedua, cover text atau cover object, pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embedded message. Stereotext atau stego object, pesannya sudah berisi embedded message. Dalam steganografi digital, baik hidden text atau cover text dapat berupa teks, audio, gambar maupun video. Kita beralih ke watermarking. Apa sih watermarking? Watermarking adalah merupakan salah satu bagian dari steganografi. Karena teknik-teknik yang dilakukan dalam watermarking merupakan salah satu bagian dari steganografi. Tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan watermarking ialah tamper-proofing. Watermarking digunakan sebagai alat indikator yang menunjukkan apakah data digital yang asli telah mengalami perubahan dari aslinya. Jadi dia mengecek integritas dari data tersebut. Yang kedua, feature location. Watermarking sebagai alat identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu, misalnya penamaan suatu objek tertentu dari beberapa objek yang ada pada suatu citra digital. Teknik-teknik yang ada pada watermarking. Yang pertama, annotation or caption. Watermark berisi keterangan tentang data digital itu sendiri, misalnya pada broadcast, monitoring, pada penayangan iklan di stasiun TV. Selain itu, watermark juga dapat digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Copyright labeling. Watermarking digunakan sebagai metode untuk menyembuhkan label hak cipta pada data digital atau sebagai bukti otentik kepemilikan atas dokumen digital tersebut. Robust watermarking, yaitu jenis watermark ini tahan terhadap serangan efek, namun biasanya watermark yang dibubuhi ke dokumen masih dapat ditangkap oleh indera penglihatan atau pendengaran manusia. Fragile watermarking, jenis watermark ini akan mudah rusak jika terjadi serangan, namun kehadiran tidak terdeteksi oleh indera manusia. Jika diinginkan untuk membuat suatu algoritma yang dapat mengimplementasikan watermarking yang memiliki fidelity yang tinggi, adanya watermark tidak disadari oleh pengamatan manusia, maka hasilnya akan semakin rentan terhadap serangan. Dan selesai. Terima kasih yang sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia.